Selamat sore, perkenalkan nama saya Diana Tampubolon dengan NIM A1C319116 dari kelas reguler A Prodi Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Dalam video ini, saya akan membuat rangkaian RLC seri dan resonansi dengan menggunakan software Proteus 8.9. Langsung saja. Nah, komponen-komponen yang kita gunakan dalam percobaan ini yang pertama adalah resistor. Kita mencari komponen-komponen yang kita gunakan terlebih dahulu. Kemudian ada kapasitor. Kemudian ada induktor. Nah, induktor yang kita gunakan adalah yang ini. Kemudian ada AC power. Nah, AC power yang digunakan dalam Proteus ini adalah namanya alternator. Nah, ini dia, kita klik OK. Kemudian selanjutnya adalah kita rangkai. Nah, percobaan yang akan kita lakukan yang pertama adalah percobaan terhadap rangkaian RL seri. Kita buat rangkaiannya. Kita letakkan di sini resistor. Sebentar kita zoom dulu. Kemudian kita posisikan. Nah, kemudian adalah alternator. Kita letakkan di sini. Selanjutnya untuk induktor kita letakkan di sini. Kita juga membutuhkan ground. Ground kita letakkan di sini. Selanjutnya kita hubungkan. Setelah kita hubungkan, kita mengganti nilai dari resistor. Nilai dari resistor yang kita gunakan di sini adalah 1 kilo ohm. Kemudian untuk ini adalah 1 ohm. Kemudian kita mengganti nilai dari AC power. Amplitudenya itu adalah 5 volt. Nah, untuk percobaan yang pertama kita menggunakan 10 Hz. Kemudian kita menggunakan AC voltmeter untuk menghitung tegangan dari komponen-komponen ini. Kemudian kita hubungkan. Dalam mengukur tegangan, kita mengukur tegangan dari masing-masing komponen. Kemudian kita simulasikan. Nah, kita dapat melihat dari sini bahwa tegangan untuk resistornya ini adalah 3,52 dan untuk induktornya itu adalah 0,22 volt. Selanjutnya kita menghitung arus yang mengalir dalam percobaan ini dengan cara kita stopkan dulu. Kita menghapus komponen ini. Kita delete. Kemudian kita menggunakan AC ammeter.
Di sini kita menggunakan miliampere. Kemudian kita running. Nah, di sini nilai arusnya adalah 3,52 miliampere, sama dengan nilai dari resistor, tegangan resistor tadi. Kita stop. Kita akan menghitung pada frekuensi yang berbeda, yaitu 30 Hz. Yang pertama kita menghitung tegangan dari masing-masing komponen. Kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan. Kemudian kita lakukan percobaan. Nah, di sini untuk tegangan dari resistornya ini adalah 3,48 dan tegangan dari induktornya itu adalah 0,66 volt. Selanjutnya kita akan melihat arus yang mengalir. Kita lakukan hal yang sama seperti yang tadi. Kita menggunakan AC ammeter, kemudian kita hubungkan, kemudian kita simulasikan. Oh iya, ini belum kita ubah ke miliampere. Kita klik OK, kita simulasikan. Nilai dari arus yang mengalir di sini yaitu 3,48. Kemudian kita akan menghitung pada frekuensi 50 Hz. Kita menggunakan AC voltmeter untuk menghitung tegangan dari masing-masing komponen ini. Kita hubungkan kembali. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini tegangan dari resistornya itu adalah 3,38 volt dan tegangan dari induktornya itu adalah 1,07 volt. Selanjutnya kita akan melihat arus yang mengalir dari percobaan ini. Kita menggunakan AC ammeter lagi. Kita hubungkan. Jangan lupa untuk mengganti satuannya menjadi miliampere. Kita klik OK, kemudian simulasikan. Nilai dari arus yang mengalir di sini adalah 3,38 miliampere. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan terhadap frekuensi 70 Hz. Kemudian kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangan dari masing-masing komponen. Kita hubungkan, kemudian kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan resistor dengan menggunakan frekuensi 70 Hz yaitu 3,24 dan tegangan dari induktornya itu adalah 1,43 volt.
kemudian kita stop, kita hapus objek ini untuk melihat arus yang mengalir. Kita gunakan AC ammeter lagi, kemudian kita hubungkan. Kemudian jangan lupa untuk mengganti ini menjadi miliampere. Kita klik OK, kemudian simulasikan kembali. Di sini dapat kita lihat tegangan, maaf salah, bukan tegangan, yaitu arus yang mengalir yaitu 3,24 miliampere. Kita stop. Kita akan melihat percobaan dengan menggunakan frekuensi 100 Hz. Kita klik OK. Kemudian kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangan dari masing-masing komponen ini. Kembali kita hubungkan. Kemudian kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan yang ada pada resistor ini adalah 2,99 dan pada induktor ini adalah 1,89 atau VL. Kemudian kita simulasi, kita stop, kemudian kita delete objek untuk melihat arus yang mengalir. Kita gunakan AC ammeter. Kita hubungkan kembali. Kemudian jangan lupa untuk mengubah ini menjadi miliampere. Kita simulasikan kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir itu adalah 2,99 miliampere. Kita stop. Nah, yang kedua, kita akan melakukan percobaan terhadap rangkaian RC seri. Yang sebelumnya itu adalah RL seri. Kita menghapus objek yang ini. Kita akan menggunakan kapasitor. Pertama kita ubah nilai kapasitornya ini adalah 100 nanofarad. Kemudian kita hubungkan. Kemudian untuk melihat tegangan dan arus yang mengalir pada percobaan ini, kita melakukan hal yang sama dengan percobaan pada RL seri tadi. Kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangannya. Nah, yang pertama kita melihat tegangan pada frekuensi 10 Hz. Ini kita hubungkan. Nanti kalau tidak dihubungkan tidak akan terjadi percobaan yang benar. Kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan yang ada pada resistor ini adalah 0,02 dan tegangan pada kapasitor ini adalah 3,51. Selanjutnya kita stop. Kita akan melihat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kita menggunakan AC ammeter, kemudian kita hubungkan. Jangan lupa mengubah ini menjadi miliampere. Kita klik OK. Kemudian simulasikan. Nah, didapatkan hasil bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,02 ampere. Nilai dari arus yang mengalir sama dengan nilai dari
tegangan pada resistor tadi. Kita stop. Selanjutnya, kita akan melihat percobaan dengan frekuensi 30 Hz. Apakah tegangannya akan berbeda atau bagaimana? Kita lihat. Kita simulasikan dengan menghubungkan AC voltmeter. Kemudian kita simulasikan. Nah, untuk frekuensi 30 Hz, tegangan pada resistor itu adalah sebesar 0,06 volt dan tegangan pada kapasitor itu adalah 3,53 volt. Selanjutnya, kita akan melihat arus yang mengalir dengan menggunakan AC voltmeter, AC ammeter. Kita letakkan di sini. Kemudian kita hubungkan. Jangan lupa untuk mengubah ini menjadi miliampere, kemudian klik OK dan simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa arus yang kita dapat di sini adalah 0,06 miliampere. Selanjutnya, kita akan melihat dalam frekuensi yang berbeda, yaitu 50 Hz. Klik OK. Kemudian kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangan pada masing-masing komponen ini. Kita hubungkan. Kemudian kita simulasikan kembali. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa tegangan pada resistor yang kita dapat adalah 0,11, kemudian tegangan pada kapasitor itu adalah 3,53. Kita stop, kita akan melihat arus yang mengalir kembali. Kita hubungkan dengan AC ammeter. Jangan lupa untuk mengubah ini menjadi miliampere. Kemudian kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,11 miliampere. Selanjutnya kita akan melihat, sebelumnya kita stop dulu, kita akan melihat dalam frekuensi yang berbeda, yaitu sekarang menjadi 70 Hz. Klik OK, kemudian kita hubungkan terlebih dahulu. Kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangan dari masing-masing komponen ini. Kemudian kita hubungkan. Maaf, ini salah. Ini. Kemudian kita simulasikan. Nah, dapat kita lihat bahwa tegangan dari resistor yang kita dapat di sini adalah 0,16 volt. Kemudian untuk tegangan dari kapasitor itu adalah 3,53 volt. Selanjutnya kita stop, kita akan melihat arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kita menggunakan AC ammeter. Kemudian kita hubungkan. Kita ganti menjadi miliampere.
Kemudian kita simulasikan. Kita mendapatkan arus yang mengalir itu adalah 0,16 mA. Kemudian kita akan melihat pada frekuensi 100 Hz. Kita akan melihat tegangannya terlebih dahulu, tegangan dari masing-masing komponen. Kita hubungkan kembali. Kemudian kita simulasikan. Kita mendapatkan hasil ini, yaitu tegangan resistornya itu adalah 0,22 dan tegangan pada kapasitor itu adalah 3,53. Selanjutnya kita akan melihat arus yang mengalir. Kita akan menggunakan AC ammeter. Kita ganti menjadi miliampere. Kemudian kita simulasikan. Arus yang mengalir yang kita dapatkan itu adalah 0,22 mA. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan terhadap rangkaian RLC seri. Kita membuat rangkaiannya kembali. Kita meletakkan resistor di sini, induktor, kemudian ada kapasitor. Kita mengubah nilai dari masing-masing. Kapasitornya itu adalah 100, kemudian untuk induktor itu adalah 1. Kita hubungkan. Kemudian kita akan melihat tegangan dari masing-masing komponen ini. Maaf ada kesalahan. Kita lihat terlebih dahulu. Kita akan melihat tegangannya yaitu menggunakan AC voltmeter. Untuk melihat tegangannya, kita menggunakan AC voltmeter pada masing-masing komponen, berbeda dengan arus. Jangan lupa kita yang pertama akan menggunakan 10 Hz. Kemudian kita simulasikan. Nah, untuk arus yang mengalir pada resistor ini adalah 0,02, arus pada induktornya itu adalah 0,00, kemudian arus pada kapasitor, tegangan maksudnya dari tadi, tegangan yang mengalir pada masing-masing komponen ini untuk kapasitor adalah 3,52. Kemudian kita akan mengamati arus yang mengalir. Kita adalah cek dulu. Untuk melihat arus yang mengalir, kita cukup menggunakan satu saja. Di satu tempat kita hubungkan, kemudian kita ganti menjadi miliampere. Klik OK, kemudian kita simulasikan. Nah, untuk arus yang kita dapatkan pada rangkaian ini adalah 0,02 miliampere. Selanjutnya kita akan menggunakan frekuensi yang berbeda, yaitu dengan frekuensi 30 Hz.
Kemudian kita menggunakan AC voltmeter untuk melihat tegangan dari masing-masing komponen. Kita letakkan seperti ini, kemudian kita hubungkan. Kemudian kita simulasikan. Nah, di sini dapat kita lihat untuk tegangan dari resistornya itu adalah 0,06, tegangan dari induktornya itu adalah 0,01, kemudian untuk tegangan dari kapasitornya itu adalah positif 3,54. Selanjutnya kita akan melihat arus. Sebelumnya kita stop dulu, arus yang mengalir pada rangkaian ini. Kita menggunakan AC ammeter. Dalam mengukur arus ini, jika kita letakkan di sini atau di sini, hasilnya akan sama. Kita ubah terlebih dahulu dengan miliampere. Oke, kemudian disimulasikan. Hasil yang kita dapatkan yaitu 0,06 miliampere. Selanjutnya kita akan melihat dalam frekuensi 50 Hz. Kita hubungkan kembali. Kita akan melihat tegangan dari masing-masing komponen. Tadi ada kesalahan. Kita delete dulu. Kemudian kita simulasikan. Dapat kita lihat hasilnya untuk resistornya itu tegangannya adalah 0,11 volt. Untuk induktornya itu adalah 0,03 dan untuk kapasitornya itu adalah 3,57 volt. Kemudian kita delete objek, kita selanjutnya akan melihat arus yang mengalir. Kita ganti ini terlebih dahulu dengan miliampere. Klik OK, kemudian kita simulasikan. Kita dapatkan nilai arusnya itu adalah 0,11 miliampere. Selanjutnya kita akan menggunakan frekuensi 70 Hz. Kemudian kita menggunakan AC voltmeter. Sebelumnya ini kita hubungkan terlebih dahulu. Kemudian hubungkan AC voltmeter ke rangkaian. Setelah terhubung, kita simulasikan. Kita dapatkan di sini untuk tegangan resistor adalah 0,16, tegangan dari induktor 0,07, dan tegangan dari kapasitor itu adalah 3,60. Selanjutnya kita akan melihat arus yang mengalir pada setiap dalam rangkaian ini. Kita menggunakan AC ammeter, kita hubungkan. Kemudian kita ubah. Ini menjadi miliampere. Klik OK, kemudian kita simulasikan. Dapat kita lihat adalah arus yang mengalir adalah 0,16. Kita stop.
Kita akan melihat percobaan yang terakhir dengan menggunakan frekuensi 100 Hz. Klik OK, kemudian kita melihat tegangan dari masing-masing komponen. Sebelumnya kita hubungkan ini terlebih dahulu. Kemudian simulasikan. Dapat kita lihat nilainya seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat arus yang mengalir. Menggunakan AC ammeter. Kita ubah ini. Kita simulasikan. Arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,23. Jadi, dari percobaan yang saya lakukan, saya melihat bahwa tegangan resistor yang dihasilkan dalam setiap frekuensi itu sama dengan arus yang mengalir pada setiap rangkaian. Demikian video dalam membuat rangkaian RLC seri dan resonansi. Jika terdapat kesalahan, saya minta maaf. Saya akhiri dengan selamat sore untuk kita semua. Terima kasih.